Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra, Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan mata kuliah Digital Business. Pembahasan yang pertama itu ada revolusi industri, yang kedua ada evolusi WIB, web, yang ketiga ada Society 5.0, manfaat dan dampaknya pada kehidupan dan aktivitas masyarakat, contoh aspek-aspek atau bidang-bidang yang terpengaruh dengan signifikan. Yang keempat ada analisis SWOT, salah satu teknologi atau inovasi digital, dan yang kelima ada daftar pustaka. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri, transformasi besar dalam sejarah manusia yang ditandai dengan pergeseran dari manufaktur tradisional ke manufaktur modern. Revolusi ini dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 dan menyebar ke seluruh dunia selama 2 abad berikutnya. Revolusi industri dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu yang pertama, Revolusi Industri 1.0 pada tahun 1760 sampai 1840, era mesin uap. Yang pertama ditandai dengan penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Yang kedua ada penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 menjadi tonggak sejarah era ini. Yang ketiga ada penggunaan mesin uap memicu perkembangan industri tekstil, pertambangan, dan transportasi. Dan yang keempat ada contoh teknologi, mesin uap, mesin tenun, kereta api, dan kapal uap. Yang kedua ada revolusi industri 2.0 pada tahun 1870 sampai 1914. Era produksi massal. Yang pertama ada ditandai dengan penggunaan lini produksi massal dan tenaga listrik. Yang kedua ada penemuan motor listrik oleh Michael Faraday pada tahun 1831 menjadi tonggak sejarah era ini. Yang ketiga ada penggunaan energi listrik dari lini produksi massal meningkatkan efisiensi dan produktivitas manufaktur secara drastis. Yang keempat ada contoh teknologi, motor listrik, dan ban berjalan, telepon, mobil, dan pesawat terbang. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0 pada tahun 1950-an sampai 1970-an, era komputer dan otomatisasi. Yang pertama ditandai dengan penggunaan komputer dan robot untuk mengotomatisasi proses produksi. Yang kedua, penemuan transistor pada tahun 1947 menjadi tonggak sejarah era ini. Dan yang ketiga, ada pengguna komputer dan robot memungkinkan kontrol dan presisi yang lebih tinggi dalam manufaktur. Dan yang keempat, ada contoh teknologi, komputer, robot, semikonduktor, dan internet. Yang keempat, ada revolusi industri 4.0 sekarang sampai masa depan. Era kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT yang pertama ditandai dengan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan Internet of Things atau IoT untuk menciptakan industri pintar. Yang kedua, penggunaan AI dan IoT memungkinkan pengambilan data real-time, optimasi proses, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Yang ketiga, contoh teknologi. Kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, robotika canggih, pencetak 3G, bioteknologi. Yang kedua ada evolusi web. Internet berkembang pesat sejak awal mulanya, dan evolusi ini sering digambarkan dalam beberapa tahap, yaitu web 1.0, web 2.0, web 3.0, dan web 4.0. Masing-masing tahap memiliki karakteristik dan dampaknya sendiri pada cara kita berinteraksi dan dengan internet. Web 0.0 pada tahun 1990-an, era konten statis dan akses terbatas. Yang pertama ada karakteristik. Didominasi oleh situs web statis dengan konten yang dibuat dan dikendalikan oleh sedikit individu atau organisasi. Interaksi pengguna terbatas.
mau still hanya browsing dan membaca informasi, teknologi utama HTML atau HTTP dan protokol dasar internet lainnya. Yang kedua, dampak. Membuka akses informasi secara luas meskipun masih terbatas, meletakkan fondasi untuk internet modern. Web 2.0 pada tahun 2000-an sampai sekarang, era interaksi dan konten buatan pengguna. Yang pertama ada karakteristik. Munculnya platform interaktif seperti media sosial, blog, dan wiki. Konten dibuat dan dibagikan oleh pengguna, mendorong partisipasi dan kolaborasi. Teknologi utama Web 2.0 API, JavaScript, Ajax, dan platform cloud. Yang dampaknya mengubah internet menjadi platform dinamis dan partisipatif, memberdayakan individu untuk berbagai informasi dan ide, mendorong pertumbuhan e-commerce, media sosial, dan aplikasi web lainnya. WIB 3.0 masih dalam pengembangan. Era desentralisasi dan kecerdasan buatan. Yang pertama ada karakteristik, berfokus pada desentralisasi data dan aplikasi melalui teknologi blockchain, pengguna kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan personalisasi dan interaksi. Yang ketiga ada konsep semantic web, memungkinkan mesin untuk memahami makna data. Yang kedua dampak, memiliki potensi untuk merevolusi cara kita berinteraksi dengan internet, meningkatkan privasi dan keamanan data pengguna, membuka peluang baru untuk aplikasi terdesentralisasi atau DApps, DApps, dan ekonomi digital. Web 4.0 atau visi masa depan, era kecerdasan buatan ambien dan realitas campuran. Yang pertama ada karakteristik, integrasi AI yang lebih mendalam ke dalam kehidupan sehari-hari melalui perangkat yang terhubung dan asisten virtual. Realitas campuran atau MR menggabungkan dunia nyata dan digital secara mulus. Interaksi yang lebih intuitif dan alami dengan teknologi. Yang kedua ada dampak, memiliki potensi untuk mengubah cara kita bekerja, belajar, dan bersosialisasi, meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas, membuka peluang baru dan inovasi dan penciptaan nilai. Yang ketiga ada Society 5.0, manfaat dan dampak pada kehidupan dan aktivitas masyarakat. Contoh aspek-aspek atau bidang-bidang yang terpengaruh dengan signifikan. Society 5.0, masyarakat super pintar yang berpusat pada manusia. Society 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang diusulkan oleh Jepang. Ini menggambarkan sebuah era di mana manusia dan teknologi berkolaborasi untuk mengatasi tantangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Konsep ini berfokus pada integrasi penuh ruang fisik dan dunia maya atau cyberspace. Prinsip-prinsip dasar Society 5.0. Yang pertama ada Society 5.0. Society 5.0 berpusat pada manusia. Teknologi dikembangkan dan digunakan untuk memberdayakan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada integrasi ruang fisik dan dunia maya. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk menciptakan lingkungan yang terhubung dan cerdas. Yang ketiga ada pemecahan masalah sosial atau Society 5.0 bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial seperti penuaan populasi, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial melalui inovasi teknologi. Dan yang keempat, kolaborasi manusia dan mesin. Manusia dan mesin bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat Society 5.0 yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Teknologi seperti AI atau IoT dan robotika dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Otomatisasi tugas dan proses dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, dan logistik. Yang ketiga, menciptakan peluang ekonomi baru.
munculnya industri baru dan lapangan kerja baru terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi Society 5.0. Dan yang keempat adalah meningkatkan aksesibilitas. Teknologi dapat membantu mengatasi hambatan bagi penyandang disabilitas dan meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan. Dan yang kedua ada dampak Society 5.0 pada kehidupan dan aktivitas masyarakat. Yang pertama ada perubahan cara bekerja, otomatisasi dan robotika akan mengubah cara manusia bekerja dengan fokus pada tugas kreatif dan kognitif yang lebih tinggi. Yang kedua, perubahan cara belajar, pendidikan akan menjadi lebih personal dan adaptif dengan kebutuhan individu dengan cara memanfaatkan teknologi seperti AI dan VR atau AR. Yang ketiga, perubahan cara berbelanja dan berinteraksi. E-commerce dan pembayaran digital akan semakin berkembang dan konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan dan kemudahan dalam berbelanja. Society 5.0, konsep masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia dan teknologi memiliki potensi untuk membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa contoh aspek dan bidang yang diprediksi akan terpengaruh secara signifikan. Yang pertama ada kesehatan. Diagnosis dan pengobatan atau AI dan Big Data dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi diagnosis, pengembangan obat-obatan dan terapi yang lebih personal, dan monitor kesehatan pasien secara real time. Yang kedua, pendidikan. Pembelajaran personal atau AI dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap siswa. Yang ketiga, ada transportasi. Kendaraan otonom, memiliki mobil dan kendaraan lain yang dapat mengemudi sendiri akan menjadi kenyataan, meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. Dan yang keempat ada pertanian. Presisi tinggi dan pertanian cerdas, teknologi seperti AI dan IoT dan sensor dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengguna air, pupuk, dan pestisida, meningkatkan hasil panen dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang keempat ada analisis SWOT, Chat GPT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, kemampuan bahasa yang luas. ChatGPT mampu memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai bahasa, membuat cocok untuk diadopsi secara global. Yang kedua ada mudah digunakan. ChatGPT memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan bahkan untuk orang yang tidak memiliki pengetahuan teknis. Yang ketiga kecerdasan buatan atau generatif. ChatGPT dapat menghasilkan berbagai teks kreatif seperti puisi, kode, skrip, email, dan lainnya. Dan yang keempat ada ringkasan informasi atau ChatGPT mampu mensintesis informasi dengan cepat dari berbagai sumber dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada keterbatasan informasi. Basis pengetahuan ChatGPT bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihannya. Keterbatasan data dapat menyebabkan bias atau kurangnya akurasi dalam informasi. Dan yang kedua ada kurangnya penalaran. ChatGPT belum mampu melakukan penalaran logis yang kompleks. Ini dapat menyebabkan output yang tidak masuk akal atau tidak konsisten. Yang ketiga ada kreativitas terbatas. Meskipun mampu menghasilkan teks kreatif, ChatGPT masih terbatas dalam hal originalitas dan kedalaman ide. Yang keempat ada potensi penyalahgunaan. ChatGPT dapat disalahgunakan untuk menghasilkan konten berbahaya atau penyesatan, seperti berita palsu atau spam. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama, integrasi aplikasi. ChatGPT dapat diintegrasikan ke berbagai aplikasi untuk meningkatkan fungsi seperti layanan, pelanggan, pendidikan, dan penulisan konten. Yang kedua ada personalisasi
ChatGPT dapat dikembangkan untuk menjadi lebih personal, memahami preferensi pengguna, dan menyesuaikan outputnya sesuai keinginan. Yang ketiga ada peningkatan basis pengetahuan dengan akses ke lebih banyak data dan pelatihan yang berkelanjutan. ChatGPT dapat terus belajar dan meningkatkan keakurasi serta kemampuannya. Dan yang keempat ada edukasi. ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengajaran dan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dan ada threats atau ancaman. Yang pertama ada kompetisi. Model bahasa lain yang terus berkembang dapat menjadi pesaing kuat bagi ChatGPT. Yang kedua ada regulasi. ChatGPT mungkin akan menghadapi regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penggunaan yang etis. Dan yang ketiga ada dampak sosial. ChatGPT dapat berdampak pada keterampilan manusia seperti kemampuan menulis dan berpikir kritis. Dan yang keempat adalah kesenjangan digital. Akses ke model bahasa canggih seperti ChatGPT dapat memperlebar kesenjangan digital antara yang memiliki dan yang tidak memiliki akses. Yang kelima, daftar pustaka. Yang pertama ada https koran.tempo.co garis miring ekonomi dan bisnis. Selanjutnya kalian bisa melihat sendiri daftar pustaka yang saya tampilkan. Mungkin bisa berguna untuk teman-teman belajar. Thanks semuanya. Mohon apabila ada kesalahan kata dan pembaca, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.